Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah semuanya? Tentunya kalian baik-baik saja di rumah. Apakah sudah siap? Pastinya sudah siap ya. Tolong persiapkan alat tulis kalian, buku tulis serta pulpen atau pensil. Hari ini kalian akan menerima materi MOS tentang keorganisasian dan ekstrakurikuler sesuai dengan yang bisa kalian lihat di layar ini. Dalam materi ini nanti kalian akan mengenal sebuah organisasi dalam sekolah dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah, baik itu organisasi di tingkat guru maupun di tingkat siswa. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Sudah siap ya? Pastikan alat tulis, buku, dan pensil atau pulpen sudah berada di meja kalian masing-masing. Dan kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai materi tentang keorganisasian dan ekstrakurikuler. Lanjut Pak. Ya, nama Bapak Pak Maafi SPD. Nanti kita bisa kenal lebih jauh lagi. Oke, lanjut Pak. Ya, yang pertama yang perlu kalian ketahui tentang keorganisasian adalah pasti pengertian. Apa sih organisasi itu? Kalian bisa melihat bersama-sama. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang melakukan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kita berkumpul, kemudian merumuskan sesuatu untuk mencapai tujuan bersama, ya itulah pengertian dari organisasi. Kemudian dalam sebuah organisasi pasti ada unsur-unsurnya, dan unsur-unsur itu adalah yang pertama, suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai suatu organisasi bila mana mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama. Ya, jadi kalau organisasi ya pasti bekerja sama antara atasan, bawahan. Tetapi dalam organisasi sebenarnya tidak ada atasan bawahan, yang ada hanyalah rekan ya. Kemudian adanya tujuan yang sama. Jadi semua anggota organisasi tersebut harus mempunyai tujuan atau visi yang sama. Kemudian adanya bentuk atau struktur. Mungkin kalian pernah belajar membuat struktur ketika SD, struktur kelas di mana di sana ada wali kelas, kemudian ada ketua kelas, wakil ketua kelas, bidang keagamaan dan lain sebagainya. Itulah gambaran tentang struktur. Kemudian adanya aktivitas. Adapun aktivitas itu tergantung organisasi apa yang akan dijalankan. Kalau misalkan organisasi itu adalah organisasi sekolah, maka aktivitas yang dijalankan adalah aktivitas pendidikan. Kalau organisasi itu adalah organisasi tentang partai politik, maka yang dijalankan adalah tentang politik negara. Dan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang organisasi sekolah. Organisasi sekolah, karena kalian adalah calon siswa dari SMP IT Aliklas, maka secara khusus akan kita bahas tentang organisasi di SMP IT Aliklas. Yang pertama adalah kepala sekolah selaku pimpinan organisasi. Kemudian yang kedua ada wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha. Yang ketiga, ketua komite selaku pengawas dari sekolah ya, pengawas sekolah. Artinya yang perwakilan dari orang tua. Kemudian pelaksana teknis yang terdiri dari urusan kurikulum, urusan kesiswaan, urusan humas, sarpras atau sarana prasarana, kemudian kepala perpustakaan, kepala laboratorium dan bimbingan konseling. Sekarang pertanyaan Bapak,
apakah di sekolah kalian yang kemarin sudah ada ini semua? Mungkin ada yang ada atau ada yang memang belum ada ya. Nah, ini adalah organisasi yang nanti akan kalian temui di SMP IT Aliklas. Berikutnya ada wali kelas. Nah, kalau wali kelas pasti kalian tahu ya, pasti kalian tahu karena dari SD kalian kelas 1 sampai kelas 6 itu ada wali kelas di sana. Kemudian guru mata pelajaran. Nah, guru mata pelajaran itu berbeda dengan wali kelas karena guru mata pelajaran mengajar satu pelajaran. Begitu juga wali kelas kalian nanti juga bisa sebagai guru mata pelajaran. Kemudian OSIS dan majelis perwakilan kelas, kalau di SMP Aliklas OSISnya kita punya nama sendiri yaitu Osaka. Kalian tahu Osaka? Tentunya tahu ya. Ada yang pernah ke sana? Oh, pasti ada ya. Osaka itu mungkin kalau kamu sepintas tahunya sebuah kota di Jepang, tapi kalau Osaka di sini adalah organisasi siswa intrasekolah SMP IT Aliklas, disingkat dengan Osaka. Kemudian berikutnya adalah ada unit organisasi siswa di bawah Osaka. Kemudian pramuka, PMR, klub olahraga, klub seni dan sebagainya. Lanjut Pak. Dan yang terakhir adalah siswa. Siswa adalah kalian semua nanti kalau sudah bergabung ke Aliklas. Nah, sekarang secara khusus kita bahas. Tadi ada Osaka. Osaka itu ada di nomor berapa? Ada di nomor 8 tadi ya, OSIS ya. Nah, sekarang kita bahas secara khusus. Osaka, organisasi siswa intersekolah Aliklas. Ya, Osaka juga karena sebuah organisasi pasti mempunyai bagian-bagian. Nanti di Osaka sendiri ada ketua, wakil dan lain sebagainya. Nah, Osaka digerakkan oleh pengurus OSIS yang dibina oleh para guru selaku pembina Osaka, yang dikoordinir oleh pengurusan kesiswaan. Ada struktur organisasi Osaka SMP Aliklas adalah yang pertama adalah ketua. Nah, siapakah ketua itu? Ketua nanti akan dipilih dari kalian semua. Tentunya dengan persyaratan yang banyak. Pertama adalah dipilih dan kalian semua berhak menjadi ketua Osaka, baik itu perempuan maupun laki-laki ya, berhak. Tetapi harus melalui mekanisme pemilihan bakal calon, kemudian calon, terus pas pemilunya ya, pas pencoblosannya, kemudian sebelum fase pencoblosan ada namanya fase kampanye dan lain sebagainya. Seru ya, pasti seru. Dan nanti pengurus Osaka ke depan adalah kalian. Kemudian wakil ketua bertugas membantu ketua. Dalam hal lain, ketika ketua berhalangan, maka wakil ketua yang akan menggantikan. Berikutnya sekretaris. Sekretaris itu bagian pencatatan, bagian surat menyurat, ya. Jadi kalau misalkan rapat OSIS dan sebagainya, itu sekretaris mencatat, membuat absensi, membuat notulen dan lain sebagainya. Kemudian setelah sekretaris ada wakil sekretaris. Tugasnya sama dengan wakil ketua, yaitu membantu tugas sekretaris. Kemudian kelima, bendahara dan wakil bendahara. Nah, apa sih tugas bendahara? Bendahara bertugas berkaitan dengan keuangan organisasi. Ya, jadi misalkan ada iuran bulanan ya, iuran bulanan dari anggota Osaka tersebut, maka yang memegang uangnya adalah bendahara dan wakil bendahara yang membantu. Di bawahnya ada seksi-seksi yang terdiri dari seksi pembinaan keagamaan dan budi pekerti. Biasanya ini membantu guru bidang keagamaan di sekolah tersebut, di sekolah SMP Aliklas. Misalkan membantu bidang keagamaan dalam menyiapkan
anak-anak ketika akan sholat, yaitu azan, siapa yang akan memimpin doa, kemudian membuat jadwal siapa yang akan kultum dan sebagainya. Kemudian seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, ini berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya hari Senin ketika upacara, maka kalian yang nanti menjadi seksi pembinaan kehidupan berbangsa dan negara, kalian yang bertugas. Kemudian sesi keorganisasian, sesi keorganisasian itu bertugas tentang mendisiplinkan anggota-anggota organisasi yang ada di posisi itu sendiri. Kemudian seksi pembinaan prestasi seni. Nah, ini tugasnya adalah mencatat, membuat data dan lain sebagainya. Kemudian tentang data tentang anak-anak yang punya bakat dalam bidang seni. Nah, misalkan pengembangan tentang mading, ya, itu nanti tim prestasi seni, kemudian yang bertugas di sana. Kemudian sesi pembinaan prestasi olahraga. Nah, di sini udah jelas prestasi olahraga, ya. Jadi mencatat teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9 yang mempunyai bakat dalam bidang olahraga, maka dicatat, dan sekalian tugasnya membantu guru olahraga untuk menyalurkan mereka dalam lomba-lomba, ya. Kemudian seksi kepedulian sekolah. Nah, ini berkaitan dengan kebersihan, keindahan lingkungan sekolah, kerapian, ya, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, nah ini mungkin kalian bertanya-tanya nih, Pak, di SMP IT Aliklas itu ada ekstrakurikulernya nggak, Pak? Oh, ada, ya. Dan itu adalah pertanyaan orang tua kalian ketika mendaftar di sini, mendaftarkan kalian di SMP IT Aliklas. Pak, ekskulnya apa saja? Nah, itu pasti poin yang selalu dipertanyakan. Lanjut, Pak. Nah, kamu pasti belum tahu, ya, atau mungkin sudah ada yang tahu tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan jenis-jenis ekstrakurikuler. Yang pertama, fungsi ekstrakurikuler. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Jadi biasanya ekskul itu, ekstrakurikuler atau disingkat dengan ekskul itu nanti berkaitan dengan bakat-bakat kalian, ya. Ada yang bakat di bidang pencaksilat, di bidang olahraga seperti futsal, badminton, dan sebagainya. Nanti kalian bisa memilih sesuai dengan bakatnya. Nah, ini tujuan dari diadakannya ekstrakurikuler. Yang pertama adalah mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Bakat kalian di mana? Kemudian kalian setelah mempunyai bakat, kalian minatnya di mana, dan kalian wujudkan dalam sebuah kreativitas, ya. Kemudian memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan, mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Dan yang terakhir, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civil society. Panjang sekali, ya, tujuan ekskul ternyata. Kemudian jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di Aliklas, ya, ada dua. Yang pertama adalah ekstrakurikuler wajib atau yang merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, ya. Jadi tanpa terkecuali, ya, kecuali yang mempunyai pasti ada tanpa terkecuali, tapi ada misalkan teman-teman yang memang punya kekurangan fisik, ya. Jadi kalau misalkan lari dan sebagainya kalian membuat kalian sakit, maka mendapat dispensasi, ya. Tapi secara umum ini diwajibkan. Kemudian ekstrakurikuler pilihan, nah ini yang bisa kamu pilih, ya, bisa kamu pilih.
nanti setelah ini ada daftar ekskul yang bisa kamu pilih. Yang pertama tadi adalah ekskul wajib, yaitu pramuka, tahsin, dan tahfiz. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin di SD ya belum maksimal belajar tahsin dan tahfiz, nggak usah khawatir. Di SMPT Aliklas nanti dalam seminggu itu bisa beberapa hari dalam seminggu kalian belajar bagaimana membaca Al-Quran yang benar, kemudian menghafal surat-surat Al-Quran. Tentunya dengan guru-guru yang sudah disiapkan dan mumpuni ya. Kemudian ekskul pilihan yang pertama adalah pencaksilat. Nah, ini yang bagi teman-teman yang suka bukan suka berantem ya, tapi yang ingin memperdalam tentang dunia seni pencaksilat ya, untuk pertahanan diri. Jadi suatu saat kalian di jalan ada orang yang iseng ya, kalian bisa menggunakan alat sederhana yang bisa mengunci orang jahat itu sehingga orang jahat itu tidak jadi berbuat kejahatan. Itu pencaksilat. Kemudian tari saman. Nah, kalian tahu tari saman? Atau ada yang pernah ikut tari saman? Kalau yang dari SD Aliklas pasti pernah ya. Mungkin ada di antara kalian yang pernah ikut tari saman. Tari saman itu berasal dari daerah Aceh, tapi sekarang sudah nasional, sudah menjadi tari nasional yang digunakan oleh orang-orang di seluruh Indonesia. Kemudian futsal. Nah, ini biasanya futsal pun tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi anak putri yang memang minat untuk mengikuti futsal, kalian bisa gabung dan membentuk satu kelompok sendiri. Kemudian cooking class. Nah, ini nih yang suka makan, suka masak-masak ya, atau suka icip-icip makanan yang enak. Nah, ini ada di cooking class. Nanti biasanya dipandu oleh pembina yang sangat luar biasa, pelatih yang luar biasa yang sudah bisa masak dengan berbagai macam aneka masakan. Kemudian marawis. Nah, ini marawis yang suka gendang dan sholawat, itu bisa nanti kembangkan minat dan bakat kalian di marawis. Kemudian ada MES atau singkatan dari Maths, English, and Science. Nah, ini kalau mungkin kalian pernah ikut English Club ya, tapi hanya English Club. Nah, ini ada Science and Math. Math itu matematika ya, Science itu ilmu pengetahuan alam. Nanti kalau di Science itu sangat menarik karena di sana kalian nanti akan belajar dengan salah satu guru di SMPT Aliklas. Nanti kalian akan kenal orangnya tentang bagaimana kalian menanam tanaman yang benar ya, dan tentunya nanti ada kebun yang bisa kita manfaatkan buat praktek di sana. Kemudian ini kalau kalian pernah melihat ini berarti simbol-simbol dari sekolah kita ya. Ini adalah yang pertama logo sekolah kita, SMPT Aliklas, Pita 86 Kota Bekasi. Nah, kenapa ada Pita 86? Nah, Pita itu singkatan ya, Pendidikan Islam Terpadu Aliklas. 86 itu kepanjangan dari RT 8 RW 6 ya, Kota Bekasi. Kemudian, nah ini logo dari organisasi tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang SMPIT Aliklas atau disingkat dengan Osaka. Nanti kalian bisa melihat ini di seragam teman-teman yang aktif di Osaka. Ya, lanjut Pak. Ya, selesai ya. Mungkin itu saja materi tentang keorganisasian yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Pastinya jika kalian memperhatikan dari awal sampai akhir, pasti kalian banyak sekali bertanya-tanya, atau kalian jadi penasaran, kayak apa sih Osaka SMPT Aliklas? Saya pengen. Nah, kalau pengen nanti kalian tunjukkan bahwa kalian itu layak dipilih menjadi ketua Osaka. Bagaimana kriterianya? Banyak sekali. Ya, dari sopan santunnya, dari agamanya, dari nilainya, dari
lain-lain ya. Jadi dari situ kalian bisa buktikan bahwa kalian nanti bisa terpilih menjadi ketua Osaka. Untuk terakhir kalinya sebelum Bapak tutup, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab ya, atau kalian cari nanti ya, dan nanti jawaban kalian bisa dikirim ke email atau dikirim ke nomor WA Bapak ya. Pas ini bisa diketik nomor HP-nya di halaman kosong aja, halaman kosong, dan nanti kalian bisa kirim WA ke nomor Bapak tentang pertanyaan dari Bapak ini ya. Keluar dulu Pak. Keluar aja dulu, dibuat coba dibuat. Oke, catat sekarang ya, catat, siapkan buku dan ininya, alat tulisnya. Pertanyaannya adalah, ada berapa susunan organisasi Osaka di SMPIT Aliklas? Nah, ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apa tujuan dari organisasi Osaka yang ada di SMPIT Aliklas? Ya, nanti jawaban bisa kalian kirim ke nomor ini sebagai bukti bahwa kalian mengikuti dari awal ya, karena materi ini waktunya terbatas. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengikuti, kalian akan tertinggal dan tidak bisa dilihat lagi. Baiklah, itu saja materi yang tentang keorganisasian dan ekstrakurikuler yang ada di SMPIT Aliklas yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.